Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendengar tausiah Ustadz tentang datang ke paranormal, ternyata itu termasuk syirik. Saya menyadari, saya baru tahu kalau itu adalah salah. Bagaimana cara saya bertobat dari perbuatan syirik? Ya, pertama, kalau kita bicara tobat, kan Anda melakukan itu karena Anda tidak paham. Memang ada orang yang tidak mengerti kalau itu teh salah. Kemarin saya pernah bahas di sini, Anda mau menikahkan anak, datang ke orang pintar, bertanya hari baik untuk menikahkan anak. Itu man ataka hinan aw arrafan lam tuqbal salatun arba'ina yauman. Dosanya itu sama dengan tidak sholat 40 hari. Lam tuqbal salatun, sholatnya tidak diterima arba'ina yauman, 40 hari. Berarti itu dosa besar. Satu kali tidak sholat saja kategorinya dosa besar. Ini 40 hari. Padahal Anda cuma bertanya kepada orang pintar. Dan saya sampaikan sama Anda bahwa sekarang ini harus waspada. Paranormal itu berbaju spiritualitas. Penampilannya seperti Ustadz, Kiai, Habib gitu ya. Simbol-simbolnya adalah simbol-simbol religius. Bukan simbol-simbol mistik kan gitu. Nah itu yang harus diwaspadai. Anda pernah melakukan hal itu karena Anda nggak mengerti gimana taubatnya. Anda bisa baca di At-Taubah ayat 17. Di surat An-Nisa ayat 17. Anda bisa baca An-Nisa ayat 17 ayat 18. Innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalah. Sesungguhnya taubat kepada Allah itu pantas bagi orang yang melakukan kesalahan bijahalatin karena ketidaktahuan. Seperti Anda datang ke paranormal, Anda nanya hari pernikahan anak, Anda nanya bagusnya pembukaan kafe itu kapan, tapi ke paranormal ya. Maka itu Anda lakukan karena Anda tidak tahu. Ya'maluna su'a bijahalatin. Thumma yatubuna min qarib. Kemudian segeralah kamu taubat. Jadi begitu kamu tahu, oh itu teh salah. Yatubuna min qarib. Sok segera. Faulaika yatubullahu alaihim. Maka Allah pasti akan mengampuninya. Teman-teman, kapan mengampuninya? Ketika kita tahu, oh itu teh salah. Lalu kita segera bertobat, ya. Nah, jadi karena ketidaktahuan, begitu tahu, wah ini tuh salah. Tsumma yatubuna min qarib. Segera dia bertobat, faulaika yatubullahu alaihim. Maka Allah pasti akan menerima taubatnya. Walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul mautu qala inni tubtul an. Dan Allah tidak akan menerima taubat orang yang baru nyadar taubat ketika malakul maut ada di tenggorokannya. Ketika syakaratul maut ada di tenggorokannya, qala inni tubtul an. Ya Allah, saya taubat sekarang. Makanya taubat itu jangan ditangguhkan. Kenapa? Karena Allah tidak akan menerima taubat ketika kita bertobat, lalu malakul maut sudah ada di hadapan. Kita baru bertobat ketika syakaratul maut sudah ada di tenggorokan. Walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul mautu qala inni tubtul an. Jadi taubat itu tidak akan diterima ketika ruh itu sudah ada di tenggorokan. Sahabat percikan iman, jangan Anda kira Fir'aun itu tidak taubat. Fir'aun itu taubat.
Tapi dia tobat saat sadar bahwa dia tidak mungkin selamat. Saat dia sadar bahwa mati sudah ada di kelopak matanya. Makanya dia bilang, Musa, aku beriman kepada Tuhanmu. Tapi Allah tidak menerima taubatnya karena saat taubat malakul maut sudah ada di kelopak matanya. Nah, karena itu di antara ciri orang yang takwa adalah walladzina idza fa'alu fahisyatan, bila dia melakukan salah, audolamu anfusahum, atau melakukan kemaksiatan, zakarullah, segera ingat kepada Allah, wa may yaghfiru dzunuba illallah, dia segera mohon ampun kepada Allah karena tidak ada yang bisa mengampuni kecuali Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu, mereka hentikan perbuatan dosanya. Ciri orang takwa itu bukan dia steril dari dosa. Dan manusia mah pasti selalu ada salah dan khilaf. Tapi kalau orang takwa itu segera dia bertobat, tidak menangguhkan permohonan ampunan kepada Allah atau permintaan maaf kepada manusia. Walam yusirru ala ma fa'alu, mereka tidak meneruskan dan tidak mengulangi perbuatan dosanya. Itu rumus-rumus kalau taubat kita ingin diterima. Anda lihat An-Nisa ayat 17 dan 18 serta surat Ali Imran 133 sampai 136. Wallahu a'lam bishawab.